Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Janatu Firdausi Nuzula dengan NIM 131240164. Perkenalkan, nama saya Barni Andrian Utagalung dengan NIM 13124000156. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sudiansyah dengan NIM 13124000174. Perkenalkan, nama saya Nadina Khaira Misbah dengan NIM 13124000176. Perkenalkan, nama saya Amelia Salsabila Suseno, biasa dipanggil Amel, dengan NIM 13124000178. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arswendi Valerian dengan NIM 185. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai latar belakang dan akar permasalahan dari isu femisida di Indonesia dalam konteks hak asasi manusia. Nah, isu femisida di Indonesia ini bukan lagi sekedar kasus kriminal biasa, melainkan sebuah bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sistematik dan membutuhkan perhatian mendesak dari seluruh elemen bangsa. Nah, ketika sebuah pembunuhan terjadi murni karena korban adalah seorang perempuan, hal tersebut ini akan menuntut respons yang terkoordinasi. Kemudian, keberadaan femisida Indonesia ini merupakan bukti yang nyata dari masih kuatnya budaya patriarki yang terjadi di Indonesia, yang biasanya itu menempatkan perempuan sebagai objek kekuasaan dan kepemilikan. Dalam perspektif hukum hak asasi manusia, femisida ialah pelanggaran paling ekstrim terhadap hak hidup yang bersifat mutlak dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Kemudian, kegagalan negara dalam mengidentifikasikan pembunuhan ini secara spesifik sebagai femisida, bukan sekedar pembunuhan biasa, mengaburkan akar masalah ketimpangan gender yang melatar belakanginya, sehingga penanganannya di ranah hukum seringkali tidak menyentuh penyebab yang mendasar. Baik, saya di sini akan menjelaskan poin yang kedua, yaitu urgensi pembaruan hukum responsif gender. Menyambung fondasi tersebut, penting untuk menekankan urgensi pembaruan hukum pidana nasional yang responsif gender sebagai cara utama mengatasi fenomena ini. Negara memiliki kewajiban internasional di bawah Konvensi Penghapusan Segala Form Diskriminasi Terhadap Perempuan (DAW) untuk mengadopsi langkah-langkah hukum yang tegas, termasuk mengkriminalisasi femisida secara eksplisit dalam undang-undang guna memberikan efek jera yang lebih kuat. Tanpa adanya payung hukum yang mendefinisikan femisida secara spesifik, aparat penegak hukum akan terus menggunakan pasal pembunuhan umum yang seringkali gagal melihat dimensi relasi kuasa dan kerentanan berlapis yang dialami oleh perempuan. Akibatnya keadilan yang substantif bagi korban seringkali gagal diwujudkan dalam sistem peradilan pidana saat ini. Reformasi institusional dan penegakan hukum. Solusi dari perspektif hak asasi manusia tidak berhenti pada pembuatan undang-undang, melainkan wajib mencakup pelatihan komprehensif bagi polisi, jaksa, dan hakim agar mereka mampu mengidentifikasi indikator femisida sejak tahap penyelidikan. Aparat penegak hukum harus dibekali perspektif gender yang kuat agar tidak terjebak dalam bias korban atau victim blaming yang kerap merugikan pihak korban perempuan. Dan ada catatan penting, negara juga harus menjamin akses keadilan yang aman bagi keluarga korban serta menyediakan sistem pemulihan trauma yang memadai, karena pengabaian terhadap hak-hak dan keluarganya merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia sekunder oleh negara. Kebijakan berbasis data yang disebut dengan evidence-based policy. Untuk mengatasi femisida secara efektif, pembuat kebijakan membutuhkan pusat data nasional yang mengklasifikasikan pembunuhan berdasarkan motif gender, jenis relasi pelaku korban, dan riwayat kekerasan sebelumnya. Ketiadaan data yang terintegrasi selama ini menjadi kendala besar dalam memetakan tingkat kerawanan dan pola kasus secara akurat.
Data yang akurat ini sangat krusial dalam merancang strategi pencegahan yang berbasis bukti karena hak atas rasa aman dan perlindungan dari kekerasan hanya bisa diwujudkan jika negara benar-benar memahami skala dan karakteristik ancaman yang dihadapi oleh warga negara perempuan. Data bukan sekedar angka, melainkan instrumen perlindungan hak asasi manusia yang fundamental. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai penguatan pengawasan independen dan peran masyarakat sipil dalam penanganan femisida di Indonesia. Femisida merupakan bentuk kekerasan paling ekstrim terhadap perempuan, yaitu pembunuhan yang terjadi karena korban adalah perempuan. Oleh karena itu, penanganannya tidak cukup hanya mengandalkan aparat penegak hukum serta polisi, jaksa, dan hakim. Diperlukan pula pengawasan dari lembaga independen dan keterlibatan aktif masyarakat sipil agar proses penegakan hukum berjalan secara adil, transparan, dan berpihak pada korban. Dalam perspektif hak asasi manusia, negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak hidup, hak keamanan, dan hak memperoleh keadilan bagi setiap warga negara. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai hambatan seperti kurangnya sensitivitas gender dalam penanganan kasus, lambatnya proses hukum, hingga minimnya perlindungan terhadap korban dan keluarganya. Karena itu, keberadaan lembaga independen seperti Komnas Perempuan menjadi sangat penting. Lembaga ini berperan dalam melakukan pemantauan, pendokumentasian kasus, memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah, serta memastikan hak-hak korban tidak diabaikan dalam proses peradilan. Selain lembaga negara independen, organisasi masyarakat sipil juga memiliki kontribusi yang besar. Organisasi-organisasi tersebut seringkali menjadi pihak pertama yang memberikan pendampingan hukum, dukungan psikologis, serta advokasi bagi korban dan keluarga korban. Mereka juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya kekerasan berbasis gender dan pentingnya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Lebih jauh lagi, masyarakat sipil berfungsi sebagai mekanisme check and balance terhadap pemerintah, yang artinya masyarakat dapat mengawasi apakah negara telah menjalankan kewajibannya dalam memberikan perlindungan dan keadilan bagi perempuan. Dengan adanya pengawasan ini, potensi penyalahgunaan wewenang, diskriminasi maupun pengabaian terhadap korban dapat diminimalkan. Partisipasi publik juga menjadi aspek yang tidak kalah penting. Negara perlu membuka ruang yang aman bagi masyarakat untuk melaporkan kasus, memberikan masukan terhadap kebijakan, serta terlibat dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, para pembela hak asasi manusia yang mendampingi korban harus mendapatkan perlindungan hukum agar dapat menjalankan tugasnya tanpa intimidasi atau ancaman. Penguatan pengawasan independen dan peran masyarakat sipil pada akhirnya bukan hanya bertujuan mengawasi proses hukum, tetapi juga membangun budaya yang lebih menghormati hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Dengan kerjasama antara pemerintah, lembaga independen, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat luas, upaya pencegahan serta penanganan femisida dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan. Kesimpulannya, penanganan femisida memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak. Lembaga independen dan masyarakat sipil memiliki peran strategis dalam memastikan akuntabilitas negara, melindungi hak-hak korban, serta mendorong terwujudnya keadilan yang berperspektif gender. Dengan pengawasan yang kuat dan partisipasi masyarakat yang aktif, perlindungan terhadap perempuan dapat diwujudkan secara lebih optimal. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dan rekomendasi sosial kultural yang dimana sebagai penutup seluruh argumen ini menegaskan bahwa penegakan hukum harus berjalan beriringan dengan intervensi sosial untuk membongkar normalisasi kekerasan berbaris gender di masyarakat, mengatasi femisida dalam kerangka hak asasi manusia, menuntut negara untuk aktif mengedukasi publik, menghapus stigma yang menyudutkan korban, dan mempromosikan kesetaraan gender sejak usia dini.
di institusi pendidikan maupun keluarga. Melalui sinergi antara hukum pidana yang tegas, aparat yang progresif, kebijakan berbasis data, dan transformasi budaya, Indonesia baru dapat memenuhi kewajiban konstitusionalnya untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman bagi setiap perempuan tanpa terkecuali. Sekian argumentasi dari kelompok kami, terima kasih.